Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Subilama Indra dari Praktikum C dengan NIM 3 digit terakhir 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang DAC PWM. Pengertian dari DAC. DAC atau Digital to Analog Converter adalah rangkaian elektronika yang berfungsi mengubah data digital menjadi sinyal analog. DAC bekerja dengan menerima data digital berupa angka biner dari microcontroller, kemudian mengubah menjadi tegangan analog yang dapat digunakan pada perangkat elektronika. DAC banyak digunakan pada speaker audio digital, sistem kontrol motor, dan berbagai perangkat elektronika lainnya yang membutuhkan sinyal analog. Fungsi DAC sendiri yaitu adalah menghasilkan sinyal analog dari data digital. Dengan adanya DAC, perangkat digital dapat mengontrol peralatan analog seperti speaker, motor, dan lampu. DAC membantu sistem digital menghasilkan keluaran yang lebih halus dan stabil. Contoh penggunaan DAC dapat ditemukan pada sound card komputer, audio player, dan sistem otomasi industri. Kemudian ada cara kerja DAC sendiri. Cara kerja DAC dimulai ketika data digital dikirim dari microcontroller menuju rangkaian DAC. Data digital tersebut kemudian diproses menjadi tegangan analog sesuai nilai input yang diberikan. Semakin besar nilai digital, maka semakin besar tegangan analog yang dihasilkan. Hasil keluaran DAC berupa sinyal analog yang dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat elektronik. Dan pengertian PWM sendiri. PWM atau Pulse Width Modulation adalah metode pengaturan sinyal digital dengan cara mengubah lebar pulsa dalam periode tertentu. PWM digunakan untuk mengontrol daya listrik tanpa harus mengubah tegangan sumber secara langsung. PWM banyak digunakan pada pengaturan kecepatan motor, pengaturan kecerahan lampu LED, dan sistem kontrol elektronika lainnya. Kemudian ada duty cycle PWM. Duty cycle adalah perbandingan antara waktu on dengan total periode sinyal PWM. Duty cycle dinyatakan dalam persen. Contoh, duty cycle 25% berarti sinyal on selama 25% dari satu periode. Duty cycle 50% berarti sinyal on setengah periode. Duty cycle 100% berarti sinyal selalu on. Semakin besar duty cycle, maka semakin besar daya yang dikeluarkan. Kemudian ada penerapan DAC dan PWM. Penerapan DAC dan PWM sendiri ada berikut. AC dan PWM banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia industri. Contoh penggunaan DAC seperti speaker audio, sound system, sistem kontrol analog. Contoh penggunaan PWM seperti kontrol kecepatan motor DC, pengaturan kecerahan LED, sistem inverter, dan kontrol kipas otomatis. Kemudian lanjut ke kesimpulan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa DAC berfungsi mengubah data digital menjadi sinyal analog. Sedangkan PWM digunakan untuk mengatur sumber daya dengan mengubah lebar pulsasi sinyal digital. Kedua sistem ini sangat penting dalam dunia elektronika modern karena banyak digunakan pada sistem kontrol dan otomasi. Kemudian di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang program yang dibuat tentang praktikum saya, dan saya akan menjelaskan program tersebut. Nah, di sini kita menggunakan modul 5 yaitu DAC PWM, yang dimana kita menggunakan ISP32 dan STM32 dari STM terlebih dahulu. Nah, program ini digunakan untuk menghasilkan tegangan keluaran yang berubah secara bertahap dari 0 volt hingga 3,3 volt. Pada STM32, tegangan dihasilkan menggunakan DAC atau Digital to Analog Converter. Sedangkan pada STM32103 digunakan PWM sebagai alternatif karena tidak memiliki DAC internal. Nilai keluaran dinaikkan secara bertahap dari 0 hingga 4095 atau 12 bit, kemudian dikonversi menjadi tegangan dan ditampilkan melalui UART pada serial monitor. Selama proses berlangsung, LED indikator proses akan berdiri sebagai tanda bahwa program sedang berjalan. Setelah mencapai tegangan maksimum 3,3, nilai keluaran akan direset ke 0 dan proses akan diulang secara terus-menerus. Program ini menginstalasi UART untuk komunikasi serial LED sebagai indikator serta DAC STM32F4 atau PWM
STM32F103 sebagai keluaran tegangan pada bagian while 1 program menaikkan nilai keluaran secara bertahap dari 0 hingga 4095 dengan kenaikan 256 setiap 500 ms. Ya, dan ditempelkan pada serial monitor menggunakan UART. Sedangkan pada assembly nilai digunakan untuk mengatur duty cycle PWM melalui fungsi hold time set compare LDAC. Nah, ini set compare LED pin 13 akan berkedip setiap perubahan nilai sebagai indikator bahwa program berjalan. Setelah mencapai nilai maksimum 4095 atau 33 keluaran di reset ke 0 V dan siklus diulang terus menerus. Jadi itu adalah inti dari program ini. Dan di dalam program ESP ini juga sebenarnya program ini sama seperti yang tadi, tapi meskipun kedua program ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan tegangan analog menggunakan DAC atau PWM, program STM32 menghasilkan tegangan secara bertahap dari 0 hingga 3,3 dengan resolusi 12 bit, sehingga perubahan tegangannya lebih halus dan presisi, sementara program ESP32 ini hanya menghasilkan beberapa level tegangan tertentu 0, 0,825 volt, 165 volt, 2,475 dan naiknya tidak konstan bertahap dengan resolusi 8 bit serta menggunakan FreeTrust pada ESP-DF. Dengan demikian program STM32 lebih menekankan demonstrasi perubahan tegangan secara kontinu, sedangkan program ESP32 lebih berfokus pada pengujian beberapa nilai tegangan yang telah ditentukan. Jadi intinya itu dari dua program yang saya jelaskan, dan setelah ini saya akan memberikan video praktikum yang sudah saya buat. Jadi itu saja. Oke, di sini untuk percobaan 1 dengan menggunakan ESP32, yaitu dengan komponen LED sebagai indikator sederhana untuk DAC voltage. Ya, bisa kita lihat untuk program. Langsung saja kita upload program, kita upload. Oke, upload sukses. Kita karena kita tidak ada osiloskop, jadi kita menggunakan GUI untuk melihat bagaimana gelombang sinusnya, gelombang PWM-nya seperti apa.
Bisa kita lihat untuk lampu nyala, lalu semakin menyala dan mati. Kita langsung saja jalankan Python-nya. Untuk Python ini digunakan sebagai pengganti osiloskop untuk mengetahui seperti apa gelombang DAC PWM value-nya. Langsung saja kita konekkan. Ya, bisa kita lihat untuk gelombangnya kurang lebih seperti ini. Dia akan semakin ke atas, terus mati. Ya, untuk percobaan 1 dengan menggunakan ESP kurang lebih seperti ini. Sekarang kita ke percobaan 2, yaitu menggunakan servo. Kita bisa lihat untuk servo dan potensio ini untuk mengatur gerakan dari servo sendiri. Kita putar, dia ikut berputar juga. Dan menggunakan ESP32. Oke, langsung saja. Karena kita tidak bisa menggunakan osiloskop, jadi kita menggunakan GUI dari Python untuk melihat langsung monitoring daripada servo berikut. Langsung saja kita jalankan GUI-nya. Kurang lebih GUI-nya seperti ini. Kita bisa melihat ADC, sudah servo, frekuensi, update, pulse, dan width. Ada ADC raw, sudah servo, PW. Ada pulse width servo juga. Kita langsung saja konekkan. Kita konekkan, lalu kita lihat, kita putar. Kita putar pelan-pelan karena di sini agak sedikit terjadi delay, maka dia seperti ini. Kita putar lagi. Dan cukup delay ya teman-teman. Untuk monitoring ADC-nya kurang lebih seperti ini. Oke, di sini untuk project percobaan kedua dengan menggunakan STM32 lewat FTDI untuk melihat gelombang yang dihasilkan lewat GUI Python. Di sini bisa kita lihat untuk upload kita sudah berhasil. Lalu kita ke serial monitornya, kita ke GUI Pythonnya, lalu kita jalankan lewat potensio. Kita bisa lihat untuk kita bisa monitoring dari ADC dan sudut. Lalu kita bisa monitoring juga lewat terminal. Kita bisa lihat, kita ubah angka ADC-nya. Kita ubah lagi.
maka dia akan mengikuti. Oke, di sini kita ke percobaan 3, yaitu menggunakan LED dan potensio. Di sini kita bisa lihat untuk penguploadannya sudah berhasil, program sudah berjalan. Lalu kita coba, kita redup dan nyalakan. Kita langsung saja ke tampilan Python-nya. Ya, bisa kita lihat, kita ubah, kita putar-putar pada bagian potensio. Kita bisa melihat untuk real time PWM duty cycle-nya seperti ini, dan juga PWM. Oke, sekarang untuk project 4 kali ini kita masih menggunakan potensio dan lampu LED. Potensio untuk mengatur LED, dan kita menggunakan STM32 yang tersambung oleh FTDI. Lalu di sini project 4, yaitu kita menambahkan tombol push button untuk interrupt. Langsung saja kita tekan dan interrupt pun akan menyala. Semua sistem akan mati. Kita akan langsung ke Python-nya. Ini sudah sukses untuk penguploadan programnya. Kita ke Python, kita nyalakan. Python-nya sudah nyala, dan ini ada PWM reconstruction-nya seperti apa. Kita ubah-ubah, lalu kita tekan tombol, semuanya akan berhenti. Kita nyalakan lagi, kita matikan lagi, dan kurang lebih seperti ini untuk project 4 kita kali ini menggunakan STM32 dan FTDI. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.